mahalluhu iza lam ya'lam bizalik, sah apabila dia tidak mengetahuinya. Jadi kalau tidak diketahuinya maka sah salatnya dan dia terus. Kalau dia tahu dia hentikan salatnya dan menghindari atau membuang najis tadi, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar dalam riwayat nanti. Jelas? Jadi khilaf ini sejak zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yuhtamalu sihhatu atau sihhata mutlaqan. Ada juga yang berpendapat tahu tidak tahu tetap sah. Tahu tidak tahu tetap sah. Naam. Ala qawli man zahaba ila anna ijtinaba an-najasati fi sholati laysa bi fardin. Yaitu menurut pendapat orang yang mazhabnya tidak wajib menghilangkan najis di dalam salat. Tidak wajib menghilangkan najis ketika kita sedang salat. Ada yang mengatakan begitu. Wa ala qawli man zahaba ila man izalika bil ibtida' du ma'a ma yatra, dan berdasarkan pendapat orang yang melarang itu di awal, yaitu melarang salat dengan ada najis dari awal, duna ma yatra, bukan di tengah-tengah salat. Kalau seseorang di awal tahu ada najis lalu dia teruskan, salatnya tidak sah menurut pendapat ini. Tapi kalau seandainya di tengah salat tiba-tiba ada najis, maka dia teruskan salatnya, seperti yang terjadi kasus Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ilaihi mailul musannif, dan Imam Al-Bukhari cenderung ke pendapat ini. Imam Al-Bukhari cenderung ke pendapat ini. Jadi sudah berapa pendapat tadi? Hah? 3. Yang pertama, kalau dia tidak tahu sah salatnya. Apa makna sah salatnya? Apa makna sah salatnya? Hah? Ya, dia tidak tahu memang. Tentu dilanjutkannya. Tapi setelah salat dia tahu. Apa hukumnya? Ulang salat. Kalau ulang berarti tidak sah salatnya. Berarti makna sah salatnya setelah dia salat ternyata ada najis. Sah tidak salatnya? Sah. Jadi karena ada kaidah al-khata'u wan nisyan, al-khata' wan nisyan yaj'alanil mawjuda kal ma'dum, yaj'alanil mawjuda kal ma'dum wa la yaj'alunal ma'duma kal mawjud. Salah dan lupa menjadikan yang ada seperti tidak ada, menjadikan yang ada seperti tidak ada. Apa contohnya tadi? Di kain kita ternyata ada najis dan kita lupa atau salah. Lupa karena memang tidak ingat, salah karena tidak tahu. Sah? Nah, salah tentu karena enggak tahu. Makanya orang salah mesti karena enggak tahu. Sah? Nah, atau lupa. Nah, bila seseorang lupa kainnya bernajis atau dia enggak tahu salah, setelah sholat baru tahu ternyata astagfirullah
tadi pas masuk WC ayu ndak nau dah. Misal pernah itu kejadiannya kan? Ndak pernah. Mau jalan jauh adur dah. Ada kawan potang di potang acara kami di apa? Acara dia di apa? Mampir di hotel. Hotel ndak lo tentu mana tombol ayu ni lah. Kita ndak ada kawan citong sedang di sana pun citong lupa tadi. Ada citong dah. Jadi sampai nyambung ayu tu, tidak ada tombol dah. Nyanan di liang-liang tu pakai dah. Tentu liang-liang tu nya. Kasan lah benjak awak situ bo kalau ayu. Jadi tangan ke lapang tu apa corong tak ada ayu nya. Menjak situ dulu ni kawan tu kan. Menjak bo. Bo tu nah tu dua ambil ayu kan ya. Menjak lah kan bayu. Kan tak rahsia tu dah. Jelas ya. Sudah itu mereka yang mengalami macam itu, yang seperti itu, mereka tiba waktu salat, dek capek-capek dalam perjalanan kan? Tahu lu, tadi tidak basuh, ayo air kecil. Jelas ya? Tak lupa. Sudah salat, dek. Apa aja? Apa aja? Kan kaidah tadi al-khata' wan nisyan yaj'alani al-mawjuda kal ma'dum. Salah dan lupa menjadikan sesuatu yang ada seperti tiada. Inya tak takanang kene je dah. Maka najis tadi dihitung tidak ada. Dihitung tidak ada. Maka solatnya tak perlu diulang. Apalagi kalau sudah panggilan terakhir. Kepada Bapak Haji Sultan diharap masuk ke pesawat terbang karena akan segera berangkat, panggilan terakhir itu kan pada mengalaminya dah ajan pejo basuh nuku selau lah dah boleh. Dah cukup jelas ya. Nah tapi kalau seandainya seseorang salat ososo lebih lah sudah salat buat takkan tadi lah terkontri tadinya lembang angin tadi. Berapa cara asal salat? Enggak sebab kaedah sebaliknya al-khata' wan nisyan la yaj'alani al-mawjud ma'duma kal mawjud. Ya, salah dan lupa tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada seperti ada. Wudu ada enggak? Wudu ada enggak? Enggak ada. Lalu lupanya ososolado bisa diganti wudu dengan apa? Bang tak nahu bisa diganti dianggap ada? Enggak. Tapi bayang yang ada bisa dianggap tiada? Lain. Kan ya? Paham tak? Tuan-tuan buat dosa tu dan maafkan boleh ah? Boleh ah? Weh, boleh kan? Cuman tuan-tuan tak buat apa je lebih pahala. Liasa? Tak. Fahamnya tak? Tak apa buat itu berpahala. Weh, tak faham. Sudah azam. Nah, azam lo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas kaum musliman dirahmati Allah SWT. Jadi apa namanya, para ulama membedakan apa tadi, apabila seseorang salat tanpa wudu, terlupa atau dia terlupa, dia sudah mengira sudah berwudu atau mengira wudunya belum batal. La tengah salat buat tekanan, kok jadi mundur? Apa cara? Hah? Hah? Apa? Bubar. Anda bang itu coba agak. Hah? Dia mesti menghentikan salatnya. Mesti menghentikan salatnya. Dan bagaimana hukum salat jemaah nanti dibahas di kitab shalah. Jadi sekarang hukumnya bahwa dia salatnya tidak sah, mesti mengulang salatnya kembali, mesti mengulang salatnya kembali. Kenapa? Karena al-khata' wan nisyan la yaj'alanil ma'duma kal mujud. Tidak menjadikan salah dan lupa, tidak menjadikan yang ada yang tiada seperti ada. Jadi barang yang tidak ada tidak bisa dianggap ada, tapi barang yang ada bisa dianggap tidak ada. Jelas? Nah, barang yang ada bisa dianggap tidak ada karena lupa dan ini. Tapi barang yang tidak ada sekarang wudu belum ada, atau tidak ada memang, atau sudah batal, maka dia wajib mengulang sholatnya. Bila teringat dalam sholat, dia otomatis berhenti, dan bila teringat setelah sholat, maka dia wajib mengulangnya kembali. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala cenderung ke pendapat yang ketiga tadi, yaitu bila najis atau sesuatu bangkai itu
dan sejenisnya ada pada pakaian atau tubuh di saat sedang sholat, bukan dari awal sholat. Kalau dari awal sholat maka itu mesti dihilangkan terlebih dahulu, mesti dihilangkan terlebih dahulu. Nah, inilah pendapat Imam Al-Bukhari sesuai dengan bab yang dia sebutkan. Babun iza ulqiya ala dhahril musalli qazarun aw jifatun lam tafsud alaihi salatuhu. Apabila dilemparkan ke punggung orang yang salat qazar, yaitu najis, aw jifatun atau bangkai yang sudah ada baunya, lam tafsud alaihi salatuhu, tidak rusak salatnya. Artinya dia teruskan salat. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang sahabat ketika dia sedang piket berjaga di malam hari, dan dia bersama Ammar ibn Yasir. Lalu keduanya berbagi waktu. Maka Ammar tidur di awal, mungkin dia tidur di awal, kemudian bangun di akhir malam. Ketika dia bangun, dia sholat tahajud, qiyamul lail. Di saat sholat lah tiba-tiba ada pengintai dari pasukan musuh kaum kafirin. Maka dipanahlah dia tepat di dada kirinya, atau di ala akal di sininya. Kemudian dia teruskan sholatnya. Sedang dia membaca surat, dia tidak ingin kecuali sampai selesai, dipanah lagi. Kemudian dia teruskan sholatnya. Akhirnya selesai dia sholat, baru dia bangunkan Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala. Dan ketika itu Ammar bilang, kenapa tidak bangun sejak awal? Lalu dia katakan, saya sedang membaca Al-Quran dan saya tidak ingin memutuskannya sampai selesai. Subhanallah. Nah, ini yang dilakukannya sehingga dia meneruskan sholatnya. Karena najis itu bagi yang mengatakan darah najis kan, najisnya itu datang setelah atau tidak ada dalam pertengahan sholat, maka seseorang meneruskannya. Ini pendapat sebagian ulama. Itu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika dia ditikam, dia ingin meneruskan sholat, tapi beliau akhirnya pingsan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana, berkata Syekh Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa kana Ibnu Umar idza ra'a fi thawbihi daman wa huwa yusalli wada'ahu wa madha fi salatihi. Sedangkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, atharnya ini diriwayatkan mausul oleh Ibnu Abi Syaibah di jalan Bud bin Sinan dari Nafi' dari Ibnu Umar, annahu kana idza ana fi sholati fara'a fi thawbi daman fastata'a yada'ahu wada'ahu wa illam yastati' kharaja faghasalahu thumma ja'a fayabni ala ma kana shalla wa isnaduhu sahih. Ibnu Umar apabila sedang salat lalu dia melihat di pakaiannya ada darah, fastata'a yada'ahu wada'ahu, kalau dia sanggup untuk menanggalkan bajunya tadi atau pakaiannya itu, maka dia ditanggalkannya. Wa illam yastati' kharaja faghasalahu, kalau tidak mungkin dibuka. Kenapa tidak mungkin? Misalnya terbuka auratnya, atau tidak ada pakaian lain yang menutupi kedua bahunya, karena laki-laki tidak boleh sholat kecuali kedua bahunya terbuka. Tertutup, alhamdulillah. Ya, kalau gitu masih serius ya, kecuali kedua bahunya masih tertutup.
Nabi melarang dalam hadis Khalid bin Zaid al-Juhani, la yusalliyanna ar-rajulu wa laysa ala katibihi syai'. Jangan seseorang salat kecuali di atas pundaknya ada penutup atau pakaian. Mungkin dia pakai rida. Kalau pakai rida tidak mungkin ditanggalkan itu. Nah, kalau demikian kharaja, dia keluar dari salatnya, thumma ghasalahu, kemudian dia basuh, dia cuci, thumma jaa, kemudian datang kembali, fayabni ala ma kana shalla, kemudian melanjutkan salatnya. Fayabni ala ma kana shalla, dia lanjutkan salatnya. Kalau tadi baru 1 rakaat, dia lanjutkan rakaat kedua. Kalau sudah rakaat ketiga, dia lanjutkan rakaat keempat. Nah, tapi ingat, nak contoh awak contoh pergi ketopian tu ya. Kalau lama lu tak mungkin. Itu hanya keluar masjid. Nah, Fayabda maka salah wa isnadu sahih. Ini riwayat ini yaqtadi annahu kana yara at-tafriqa baina al-ibtida'i wad-dawam. Ini makna dari perbuatan Ibnu Umar ini menunjukkan ada perbedaan antara mulai dan meneruskan. Apa maknanya? Ada perbedaan antara memulai dengan meneruskan. Tak semangat sudah boleh sih. Maknanya tadi kan di awal mula salat sudah terlihat tak oleh Ibnu Umar? Sebelum salat tadi terlihat tak? Tapi cakap dalam salat nampak. Cakap sekali dalam salat mau nampak. Kan situ aja ulang dia baca hadis, dia baca riwayatnya. Ibnu Umar apabila sedang dalam salat, bisalah, ya, fara'a daman fi thawbihi, lalu dia lihat ada darah di pakaiannya. Bila tengok dia dalam salat tu sudah sebelum salat, berarti lah mulai salat tolun. Kini manawin salat tu mulai salat. Menawin. Berarti ada perbedaan antara memulai dengan adanya najis, tahu dia, dengan baru tahu setelah dalam salat. Ada tak beza? Apa beza? Okey. Kalau tahu sebelum salat, tidak asal solat dah. Di mana tentu dulu? Tidak, dia mencuci dah. Iya, di mana bosongnya? Kalau tentu di dalam solat, berarti sah solat tadinya. Di mana dapat dalam riwayat tadi? Dia kembali melanjutkan. Berarti dan solat sebelumnya dianggap sah. Apa sebab? Nya ndak tentu tadi bawah. Kalau tentu dia asal tadi, itu dapatnya mana ada perbedaan antara memulai dengan melanjutkan. Jadi permulaan yang tidak diketahui dianggap sah, karena al-khata' wan nisyan yaj'alanil mawjuda kal ma'dum. Salah dan lupa membuat yang ada seperti tidak ada. Jadi adanya najis tadi tidak dihitung. Makanya memulai dengan ada najis yang tidak ketahui dianggap sah salatnya. Buktinya beliau tidak mengulang dari awal salatnya, tapi mengulang dari rakaat yang terputus tadi. Berarti dihitung sah. Alhamdulillah. Kalau seandainya lah selesai salat bukan tu. Sah tadi mah. Ya. Kalau selesai salat baru diketahui, maka salatnya
sah, tak perlu diulang. Walhamdulillah. Jelas ya? Ikut dia nampak dalam salat. Makanya setengah atau mungkin 2 rakaat atau 1 rakaat yang tadi belum diketahui dianggap sah. Kalau Allah sudah sodok, berarti dianggap sah sodok. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Kalau jali capek sudah loh. Kalau jali capek sudah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian dari mana wa huwa qaulu jama'atin minas sahabati, dan ini adalah pendapat banyak sahabat wa tabi'in dan para tabi'in, dan juga didukung oleh Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i Asy-Syami Dimashqi, salah satu mufti dari 4 mufti dunia Islam pada masa itu. Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Al-Auza'i di Syam, Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, dan Malik ibn Anas di Hijaz. Ulang dia bang. Al-Auza'i di Syam. Syam itu di mana? Amerika. Itu paman Syam juga. Syam di mana Syam itu gini? Empat negara kini Syam dulu. Palestina, Syria, Lebanon, dan Jordan. Itu nomor Syam dulu. Ini mufti dulu. Ya, istilahnya kalau nak bertanya masalah agama, kokir bertanya ke Imam Al-Auza'i. Ini murid Imam Az-Zuhri. Anak-anak Zuhri lah wah. Nah, sudah itu siapa lah? Al-Laits ibn Sa'ad di mana? Di Mesir. Ini jomui Imam Az-Zuhri. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri di mana? Di Irak, juga murid Imam Az-Zuhri. Baik. Kemudian yang keempat Imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, murid Imam Az-Zuhri. Itu dia. Mui punya mazhab, imam dah ada mazhab. Nah, guru kan itu. Jadi oleh sebab itu ada mazhab Imam Zuhri. Tak apa bang pasu aja bang mazhab. Abang pamasau bang pan. Iya. Ya imam-imam dah lu dah ada mazhab dah. Selamat kamu kan? Tu tuan-tuan sawi gini kalau tak mazhab tak selamat. Buat cerita bau juga. Kan dia bang? Kan dia. Nah, mazhab kita adalah mazhabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan. Tapi dah isan dosa kecuali ke mazhab ikuilah tak masalah. Tapi jangan diwajibkan. Kan dia. Dan pun tak bisa lope di mazhab. Dan mazhab dan Syafi'i. Tapi tak contoh Bang Fi'i tu. Kalau Bang Fi'i pasal apa mazhab dia rendah. Ya bang? Dia dan pasalnya bermazhab dah. Kayaknya pasal ada. Nah, artinya Imam Syafi'i menyuruh kita untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan saugan lemannya. Kalau jole contoh hadis pada pendapat dan ikut hadis atau tidak ikut Imam Syafi'i itu. Tidak mazhab Imam Syafi'i pilih. Acal itu Imam Ahmad sono. Cuma di awak godang dulu di mazhab Syafi'i, tinggal di negeri yang banyak mengklaim mazhab Syafi'i, maka awak bermazhab Syafi'i. Walhamdulillah. Tak percaya? Malu uji. Okey ya. Nah. Jadi kaum muslimin. Ya bang. Ya. Sepakainya sama zawat. Alhamdulillah. Jadi Imam Al-Auza'i rahimahullah juga sependapat dengan itu. Apa tadinya? Membedakan antara mulai dengan melanjutkan. Yang memulai, kalau dia ada jauh lepas najis tu dimulai solat dasar. Tapi kalau ulah dimulai tidak tentu ada najis sah. Sampai dia mana je tentu jalan itu sah. Lah sudah pun tentu saatnya sudah. Walhamdulillah. Berarti kalau sah tidak mesti diulang. Taib wa Ishaq, demikian juga Ishaq ibn Rahuya, Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Al-Hanzali
Al-Khurasani thumma Al-Baghdadi. Ini kata Imam Ahmad, tidak ada yang menyeberang ke Baghdad melewati sungai Khurasan yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuyah. Padahal dari situ banyak yang datang, ada Abdullah Mubarak, ya, ada Abdan Al-Ahwazi, banyak yang datang dari situ, imam-imam besar, tapi yang lebih faqih adalah Ishaq bin Rahuyah. Jadi sakawan kita puji kan itu ya tak? Ya memang siapa lo kan puji kalau tidak kawan. Cuman masalahnya kawan yang berilmu, antu yang dipuji dia yang berilmu. La ya'riful fadla li zawil fadli illa zawil fadli. Tidak akan mengenali kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang punya kelebihan. Nah, ada batang anak ambo memuji kawannya. Langsung kawan tu pandai, hebat, habis lu 30 juz kan? Dia kawan yang dipuji dirinya sabuk lagi keluarga deh, hebat lah anak ustaz dulenya. Mamanya dan dua si puji mak kadang dengan tidak mengetahui kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan. Ambo senang dong, berarti mereka saling mencintai di antara mereka. Artinya tahu kelebihan masing-masing. Tapi kalau sabuin, wah enggak, itu udah ustaz ini, udah ustaz ini kan, ibu jati deh sih. Ini anak kan datang tu sado kawan. Tadi sabuin kadang banyak kau tu maju anak uang ni pada maju. Kan iya? Tanya ke mak kan tak? Iya, saya tanya ke maknya. Mana lah kau doa mak maju pada ya? Hah? Banyak mak lah, cuma mak doa ya maju. Itu tu salah. Itulah lah macam kamu aja awaknya maju anak tu ni kan dia. Ya awak cik awak lah kan maluin-luin je lah. Masalah dia jangan dia amak awak luin. Anak buat pun jadi luin je bengkok lelak lah. Nah, alhamdulillah. Ada orang buang topik ucapan misalnya awak luin kan. Tapi yang penting, yang poin yang anda ambil di sini adalah sesama anak kecil pun sudah paham saling memuji. Karena memang anak kecil itu suka berlomba kan. Salah kadang-kadang berlomba juga. Tak tahu apa orang dudanya kan ada jenis itu kan. Tapi tidak. Ini sesama anak kecil sudah belajar. Itu yang saya bangga melihat. Walaupun mereka tidak hebat, tidak masalah. Tapi dengan mengakui kehebatan saudaranya itu sudah suatu hal yang hebat menurut saya. Hah? Apa? Oh iya, alhamdulillah. Samanya kritik tulus juga. Jadi kalau kritik ada kata ya, jangan wangi lagi anak dulu awak. Seriusnya, lama hati caklah wangi. Makan Allah kritik dan dia. Ya kalau kritik anak kata tulus juga. Ya kalau sabu ini, bila lo wanti usah asal najau di situ bayi-bayiannya kan, sabu ini kan mah. Caklah dia udah keni sampai. Iya kan? Abu itu yang nyonya, deh nyonya. Pokoknya ada sabu ini, tolong sabu dia. Kalau jibaji yang macam itu, dah ada jibaji sikonya bu indah. Sih. Ada jibaji nyobuin dah? Tak ada ya? Sabunya iyalah sih. Jangan sembunyi lah. Jibaji tulus itu kalau nyobuin kan dia. Nah, iya bang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimah Ishaq kata Imam Ahmad adalah orang yang paling faqih yang menyeberang sungai Khurasan ke Baghdad. Wa Abi Thawr adalah murid dari Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Kalau bukan karena waktu, ya ada kisah. Ya, jadi Abu Thawr rahimahullah ta'ala ada waktu itu 3 orang murid Yahya ibn Ma'in. Ya, orang-orang besar, ulama-ulama besar hadis, asyik berdiskusi tentang hadis, tentang jar ta'dil ilalul hadis kan. Sedang berdebat tiba-tiba lewat ibu-ibu. Buyanya kan. Anak tanya ke dia, boleh onti uang haid memandikan jenazahnya nyinya. Jadi bangunnya baca hadis nak kena lancar tadi kan. Dia pertama dia tak kaji kan. Kan uang konsentrasi kan lain, tiba-tiba tanya masalah lain. Dia tak bingung sudah mandang sah. Apa jawaban hendak dapat tiba Abu Thawr. Tiba Abu Thawr kadang press orang tu ngabar debat lah kan. Atau nyongkesi itu hanya ada jawaban dari nyanyinya. Itu dia.
Langsung sanang dia Abu Azad, apa nomor? Sanang dia. Abu Thur jawabnya, bulianya maknya. Setiap apa yang mak tu tanya nak mana dapat rajunya. Nama dapat raju dalilnya kan? Hadis yang tuan-tuan riwayatkan. Qultum haddatsana fulan sampai ke Ummi Athiyah radhiyallahu ta'ala anha. Afwan, sampai ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, nawilinil khumrata minal masjid. Tolong ambilkan saya ala salat saya di masjid. Aisyah bilang, inni haid, saya sedang haid ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sedang haid. Naam. Qala inna haidataki laysat biyadiki. Haidmu kan tak di tanganmu. Antum memandikan jenazah pakai tangan, berarti tidak masalah. Karena masukkan tangan ke masjid tidak masuk masjid. Berarti sudah ma'ruf dulu di mata Aisyah bahwa orang haid tak boleh duduk di masjid. Ini kalau ada yang sekarang kan udah fatwa kabarnya, kosong wanita haid boleh belajar di masjid. Ini pendapat, memang ada sebagian mengatakan, tapi jumhur jamaahir ulama mengatakan tidak boleh. Alasannya bukan karena kebersihan fisik, tapi adalah kebersihan psikis, adalah hadas besar. Hadas besar, maka dia lebih mirip dengan junub daripada orang yang berpakaian najis. Maka tidak cukup dengan pampers. Jelas ya? Karena sebagian masyayikh sekarang memfatwakan kalau untuk belajar boleh wanita haid duduk di masjid. Saya katakan tidak. Katakan tidak, karena adalah pendapat jamaahirul ulama. Kalau masalahnya karena takut darah menetes, dulu juga ada alat. Nabi katakan istasfiri, balut dengan kapas, dengan perca, itu kena lantai. Tidak kena lantai. Masalahnya bukan karena mengotori masjid, tapi karena hadas besar, wallahu a'lam. Jadi kalau nak hadir juga, alhamdulillah, terus ada sah, atau nak nengok juga ada live streaming, wallahu a'lam. Tapi bagi yang mengikut pendapat itu, kita juga tidak boleh memaksakan diri. Kaum muslimin dan muslimat, wa qala Syafi'i wa Ahmad yu'idu shalah. Tapi Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan dia tetap mengulang salatnya. Mengulang salatnya bagi siapa yang mengetahui ada najis di pertengahan salat. Di pertengahan salat. Wa qayyadaha Malikun bil waqti fa in kharaja fala qadha. Tapi Imam Malik mengatakan mengulang salat kalau masih dalam waktunya. Masih dalam waktu. Wa fihi bahtun yatul, ini bahasanya panjang, insyaallah diulang di kitabus shalah. Wastadalla lil awwalin bi hadis Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'a na'alaihi bis shalah. Ini dalil bagi pendapat pertama yang mengatakan tidak mesti mengulang. Apa dalilnya? Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam khala'a na'alaihi bis shalah. Nabi membuka kedua sandalnya dalam salat. Berarti sudah salat apa belum? Sudah salat. Thumma qala, waktu itu kan diikuti oleh para sahabat semuanya. Karena kan belum tahu mereka. Tiba-tiba Nabi buka sandal dalam salat, tiba-tiba lalu mereka ikuti. Itulah bedanya kita dengan sahabat. Sah? Kalau awak banyak fikir, apa dia buka Rasulnya? Hilang salat gara-gara itu. Berfikir enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat beragama ini jangan banyak berpikir, tapi banyak mengikut. Kalau nanti nak jadi ulama, tuan-tuan, laikinlah biasa ikut Nabi berfikir apa gak hikmahnya. Sebab kalau fikir dulu tak jadi ikut Nabi dulu. Kan ya? Cak salah dulu, nanti kan dibagi di hadis lain. Kan dibagi di hadis lain. Podo dah biasa tidak mengikut, akhirnya yang jole-jole pun diragukan. Dan jole-jole pun diragukan. Ini metode yang keliru. Metode yang keliru. Sodo ragu, akhirnya akidah takwil. Sodo ragu, akhirnya ibadah takwil. Itu teman-teman tengok. Itu dia takwil itu tiru. Lain ayat lain ni baca. Tadi ya
ada lebih hidup yang tu acur. Ya Allah, menghendakkan diri, subhanallah. Sudah itu wasawilah keteladanan yang diambil daripadanya. Semua memberkati nikah sejenis dia. Sudah itu adalah keteladanan padanya. Mana Rasulullah ya? Orang terladat semua diberkati. Ya sih, urusan agama orang tu cainya mau urus jenawak lo ni. Kan ya? Sudah itu boleh kamu saja tabligh akbar. Fa inna lillahi, dia apa dong? Dia cerdik, tapi tidak mau ikut masalahnya. Cerdas tapi tidak mau mengikut. Apa tentunya? Nan nak kamu nak ikut Nabi dulu, orang cerdik tu mau enggak? Orang cerdik. Orang cerdik. Tak ada orang enggak lah. Orang cerdik tapi tak mau ikut. Dan tangkau kini orang cerdik tu mau enggak? Orang cerdik. Nyedek cerdik nanti nyedek penantang tu. Kan dia? Makanya cerdik tak boleh diikutin. Bangat tak boleh dia hancur. Cerdik tak boleh diikutnya. Kalau diikutnya dia hancur agama dia. Sama kita adalah anak Adam saudara samanya nya. Apalah agama? Oh, itu kan. Ni Allah tak sama dojo. Iaitu di sisi manusia sama, tapi agama akan membedakan. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Awak percaya ke firman Allah le pada pinggir maju? Kan ya? Mana percaya tentang firman Allah tu acur. Firman Allah SWT. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. La haula wala quwwata billah. Jadi kita bukan kekurangan orang cerdas, tapi kekurangan orang yang taat. Kekurangan orang yang taat, yang mau mengikut Nabi alaihi salatu wasallam. Dia cerdik banyaknya. Cuma tangkau. Cerdik banyak tapi tangkau. Yang tahu banyak tapi tidak mau mengikuti yang dia ketahui. Nasallallahu alaihi wasallam. Sama gininya. Wang isok narkoba tentu haram narkobanya. Lai. Wang korupsi tentu haram korupsi. Lai. Wang berzina tentu haram zina. Lai. Kan ya? Wang berduto tentu haram duto. Lai. Tapi banyak sudah. Tidak mengikuti yang diamalkan. Apa sebab? Ini ilmu ngelak sodo. Jurus melak. Tak ada jurus maju loh. Jurus melak. Makanya kalau jurus melak sodo tu mulai akidah. Dak jauh mondong Allah Taala jo Rasul dah. Dongan je fikiran ninyo dah. Ibadah macam itu je ditambah joleh. Buat jalan nawa, lain disuruh, lain nanti buat. Kalau tuan-tuan nak cinta ke dia, ke cara, ke sahabatlah tujuan dia. Tak, kami nak ada cara itu, naklah setopek dah. Dibuatlah cara yang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Imam Malik, Nabi alaihi salatu wasallam membuka sendalnya di waktu salat. Taib, lalu dia katakan inna Jibrilah akhbarani anna fihima qadaran. Jibril datang dan menunjukkan kepadaku di sandalku ada najis. Ada najis. Berarti sepakanlah bahwa najis itu tak boleh dibawa salat. Tapi bawa sandal boleh salat? Boleh, tapi jangan mau saji kau. Ya bang, boleh terabas salat dalam bang? Iya boleh terabas saja kau. Kalau pakai terompa baunya boleh. Jadi siapa nak masuk tadi nak solat pakai terompa bau, boleh. Atau terompa yang cik masuk saja pakainya, tak apa dah. Bolehnya lah. Sok cuba terompa mah. Kena wangi dia tu tak. Pasti tengok dah. Lu tengok tempat orang ni ya. Karena di zaman Nabi SAW memang masjid tidak di keramik. Masjid hanya berlantaikan tanah dan pasir.
Jadi makanya kalau itu jeliwong kan siap ditimbun le kan, kalau gini coba le jeliwong kecil. Ayo. Nah, wo bekas di karpet nah. Lecik syarat lemang. Boleh aja buat trompet tapi suagi buat karpet bau kau mai. Iya mai. Itu nak ikut dicuci. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat. Jadi waktu itu mereka salat pakai sandal. Bahkan dianjurkan Nabi alaihi salatu wassalam, dianjurkan untuk salat pakai sandal. Ya sekali-sekali nanti kalau Tuhan sedang berada di luar musafir, maka laksanakan itu. Laksanakan itu. Tapi dengan catatan pastikan tidak ada najis. Ya, tapi kalau lewat Pelimban tadi lalu jadi bojo salat. Nah, kan tentu doanya tempat-tempat yang lain steril kan, yang tidak ada najisnya, insyaallah. Nah, jadi ketika itu Jibril datang lalu mengabarkan kepadaku ada najis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Ibnu Khuzaimah, dan ada hadis lain yang menguatkannya dari Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Al-Hakim. Dan dalam hadis itu tidak disebutkan Nabi mengulang salat. Berarti ini dalil menguatkan pendapat pertama yang dilaksanakan oleh Ibnu Umar dan pendapat jamaahir ulama seperti tadi Al-Auza'i, Ishaq dan seterusnya, dan Nabi tidak mengulang salat. Berarti dianggap sah salat yang tadi Nabi pakai sandal yang ada najis karena beliau tidak mengetahuinya. Disitulah ambil kaidah yang disebutkan tadi oleh para ulama tadi, al khata'u wan nisyan yaj'alani al mawjuda kal ma'dum. Salah dan lupa menjadikan yang ada seperti tidak ada, artinya dimaafkan. Ini berkuat dengan secara makna hadis lain, yaitu innallaha rafa'a an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah telah mengangkat, maksudnya mengangkat dosa ya dari umatku karena lupa, karena salah atau terpaksa. Misalnya, mohon maaf, semoga Allah melindungi kita semuanya, orang-orang yang mungkin dipenjara oleh orang-orang kafir, tidak boleh keluar, tidak boleh ganti pakaian, dia harus sholat juga. Padahal pakaiannya sudah berlumuran dengan najis, maka sholatlah seperti wattaqullaha mastata'tum. Dan itu pernah berlaku bagi para mujahid kita dulu. Alhamdulillah. Jadi al-amru zadaqat tasa wa tasa taq. Jadi urusan itu kalau susah jadi mudah, dimudahkan oleh syariat. Kalau terpaksa maka mereka dimaafkan. Jadi nanti kalau tidak ada diperintahkan untuk mengulang kembali. Wa huwa ikhtiyaru jama'ati min asy-Syafi'iyah, dan ini pula dipilih oleh pengikut mazhab Syafi'i sebagian atau banyak dari pengikut Syafi'i belakangan. Nah, adapun masalah al-bina ala ma madha insyaallah diulang di kitab as-shalah. Tapi ada lagi athar dari Asy-Sya'bi. Kita lanjutkan besok aja ya. Besok aja. Karena ada 4 masalah di situ. Siap-siap aja lah satu masalah 15 menit mungkin. Gimana? Besok atau sekarang? Besok. Bisa saja jadi 4 menit, tidak masalah dong. Cuma saya takutnya agak payah paham dia kok dulu masalah. Ya bang? Isu ada ya? Bisa aja lah insyaallah ta'ala. Nanti setelah itu paham yang 4 itu nanti insyaallah mudah-mudahan ketika masuk ke hadis lebih mudah lagi. Tapi kalau tidak masuk ke pintu kok agak susah kok di hadisnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali insyaallah ta'ala. Karena kalau diteruskan takut nanti terlalu larut tuan-tuan pulang. Saya juga kondisi masih belum begitu ini. Sahabat sengaja suruh dia amat bawa. Iku ubek tak tir bang. Bawa ubek ustaz ni nak leh cat tentu dia masuk senang. Kita akui kami juga nak wangi telah ambil kan itu. Iya.
Jadi suang lainnya bau bek tu buat alasan dia je tak tanya orang lainnya. Allah musta'an. Bersawi je dia balik. Terima kasih dan maaf. Syekh masih wangi dah Syekh? Anda alhamdulillah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.